Baik, Betul. informasi pertama Ustaz kita buka dari aksi kriminal. Jadi ada seorang pria di Bekasi, Jawa Barat yang tega membakar hidup-hidup istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Penduduk kampung Babakan Desa Waringin Jaya, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berkumpul di depan rumah pasangan pengantin baru. Pasalnya petaka baru saja terjadi di rumah ini, lantaran sang suami tega membakar hidup-hidup istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Perhara rumah tangga pasangan yang baru menikah 10 bulan lalu itu berawal dari cekcok yang diduga karena api cemburu. Pelaku gelap mata membakar istrinya dengan cairan bensin yang dibelinya dari warung sebelah rumah. Namun karena panik, pelaku berupaya memadamkan dengan air irigasi di depan rumah. Akibatnya ia juga ikut terbakar terkena percikan api. Saya lihat perempuan itu yang kebakar keluar dari dalam rumah ke jalan. Dia sampai teriakin minta tolong kan gitu. Dan saya sendiri hanya bisa ngeliat dan teriak. Minta tolong lagi sama orang, teriak-teriak sekencang-kencangnya. Ya berdatangan lah warga-warga yang lain, saya teriak. Ributnya itu sudah berapa bulan belakangan ini telepon ke Bapak? Ya, bukan berapa itu mah sering. Sering ya? Iya, berantem mulu. Ya ngedenger di sini dari Bang Gopar juga emang benar berantem mulu. Anak mantu Bapak ini temperamen gimana sih Pak kalau karakternya? Ya, kalau kayak begitu mah kayaknya mah udah jelas temperamen. Kini keduanya masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara jajaran Polsek Kedungwaringin terus melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Mohabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ini Ustaz dan juga pemirsa kita yang nontonnya aja nggak tega begitu ya. Lagi-lagi karena cemburu buta nih Ustaz. Untungnya saat kejadian, kita dapat informasi bahwa pelaku sempat sadar atas perbuatannya, sehingga ia langsung menceburkan korban ke airan kali depan rumahnya, hingga pelaku pun juga ikut tersambar api. Nah Ustaz, cemburu ini pada dasarnya sangat manusiawi ya, asal tidak di luar batas. Bagaimana tapi cara mengelola rasa cemburu yang benar terhadap istri maupun suami? Ya tentu kalau kita lihat ya, pertama kita prihatin sekali karena memang kalau kita lihat tadi cemburu buta atau yang kemudian terbakar oleh emosi ya, ini rasa cemburu yang kemudian dibakar oleh rasa emosi yang memuncak yang menghasilkan kehilangan kontrol terhadap dirinya gitu. Nah inilah yang kemudian berbahaya sekali gitu ya. Nah cemburu itu bagus sekali ya. Jadi cemburu itu bagus, mempunyai rasa cemburu itu bagus asal pada tempatnya begitu. Tapi kalau ini kan sudah didampingi dengan disertai dengan emosi inilah yang membuat orang tersebut akhirnya dengan rasa cemburu menjadi zalim, menjadi di luar batas dan ini membawa kerusakan. Makanya kalau pengelolaan rasa cemburu itu kan sebetulnya harus dengan zikir, rasa cemburu dengan menempatkannya di tempat-tempat yang baik begitu ya. Cemburu itu kan menimbulkan semangat gitu. Makanya disebutnya ghiroh itu kan cemburu yang menimbulkan semangat, cemburuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu cemburu yang benar gitu loh. Ya, cemburu yang tidak pakai emosi justru malah mendekatkan diri pada Allah. Amin. Tapi Ustaz, rasa cemburu ini terkadang muncul karena ada prasangka sebenarnya ya terhadap pasangan. Lalu bagaimana cara menghilangkan prasangka buruk tersebut Ustaz ketika setan sudah mulai merayu-rayu? Nah ini dia ya. Jadi kan sebetulnya suudzon itu ada ya. Ini dua hal yang perlu kita lihat. Pertama adalah orang yang berprasangkanya. Orang yang berprasangkanya itu kan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dha'ina ba'dadh-dhanni. Jangan kalian terlalu banyak prasangka karena ada dosa dari sebagian prasangka. Yang suudzon itu kan bisa membawa dosa padahal enggak melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kemudian dicemburuinya atau yang tadi itu disuudzoninya juga harus menjaga dirinya, jangan sampai kemudian menjadi tabarruj, kemudian menjadi tidak godul basor yang kemudian menjadi peluang untuk orang berprasangka buruk. Ini juga nggak boleh ya. Nah karenanya kita harus masing-masing harus saling menjaga ini gitu. Nah ketika muncul yang namanya tadi suudzon ya harus segera kemudian ditabayun, diklarifikasi. Sebetulnya mudahnya seperti itu. Klarifikasi saja. Dengan klarifikasi dan kemudian dengan tadi ya
tidak kemudian melampaui batas, ini insya Allah akan lebih lebih tepat gitu mengelola yang namanya rasa cemburu tadi. Tapi kalau tidak, ya akan berbahaya begitulah. Intinya komunikasi juga sebenarnya Ustaz ya. Nah, kita kan juga sempat mendengar bahwa sebenarnya rasa cemburu ini sudah selain manusiawi juga sudah ada dari zaman Rasul saat itu. Bagaimana Ustadz cara Nabi Muhammad SAW saat dulu ketika menegur istri atau menasihati istrinya? Ya, justru yang saya ingin tambahkan memang salah satunya dayuts ya, seorang lelaki suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, ini dayuts ini tidak kemudian tidak akan mencium bau surga kata Rasulullah SAW. Jadi orang lelaki yang membiarkan istrinya berpakaian yang tidak syar'i gitu ya, berpakaian minim gitu, yang kemudian kalau didekati lelaki dan digoda juga diam saja, tidak punya cemburu, ini dayuts itu membiarkan, tidak menasehati istrinya dan lain-lain. Ini bahkan dia tidak mencium bau surga. Nah, tadi contoh kisah yang menarik adalah ketika Aisyah ya radhiyallahu anha itu cemburu gitu ya. Dari banyak beberapa hal, cemburu sama Khadijah juga, cemburu sama Sofia. Tapi yang menarik adalah ketika Aisyah lagi di jalan, beliau pakai unta yang kuat tapi bawaannya sedikit, sementara Sofia pakai unta yang lemah, bawaannya banyak gitu. Jadi memperlambat perjalanan. Akhirnya Rasulullah kemudian berhenti, kemudian barangnya Aisyah dikeuntain yang Sofia, barangnya Sofia dikeuntain yang Aisyah gitu. Nah disitulah kemudian Aisyah cemburu, kemudian bilang, wah Rasul, engkau kan utusan Allah, tapi kenapa sih engkau nggak adil gitu. Nah Abu Bakar mau marah di situ. Ketika Abu Bakar mau marah, kata Rasulullah, sabarlah, sabar. Wanita yang cemburu itu dia tidak bisa melihat dasar lembah dari atasnya. Jadi artinya kalau udah cemburu memang pikirannya agak tertutup gitu ya. Jadi karena rasa cemburu tadi, jadi kita mesti bersabar. Dalam beberapa hal Rasulullah seringkali misalnya ada istri yang kemudian cemburu, melepaskan piring yang kemudian pecah, Rasulullah cuma diam saja, tetap saja memunguti piringnya ya, kemudian makanannya dikembalikan lagi, terus bilang sama sahabat, ibu kalian sedang cemburu, hanya begitu aja, senyum aja gitu ya. Jadi nggak pernah kemudian digubris dengan emosi lagi, apalagi marah gitu ya, nggak pernah. Tapi Rasulullah kemudian kalau istri beliau cemburu, beliau akan kemudian menenangkan, mendamaikannya dengan ada hal-hal yang jenaka juga gitu ya, diajak humor gitu. Nah itulah yang kemudian menenangkan dan menyamankan hati, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, seindah itu ya Ustaz ya. Ngomong-ngomong soal hubungan rumah tangga nih Ustaz ya, rasanya kan juga tidak lepas dari beberapa aksi main tangan atau KDRT Ustaz di beberapa kasus tertentu ya, tidak dibenarkan. Nah kira-kira apakah Islam sebenarnya ada batasan terkait hal itu, terkait dengan cara menegur suami terhadap istri ataupun sebaliknya? Ya jelas ya, tentu kalau misalnya kita lihat contoh-contoh para nabi atau dari Rasulullah SAW yang begitu lembut terhadap istri beliau ya, jadi kita bisa paham bahwa di dalam Islam itu memperlakukan istri itu walaupun dalam konteks dia melakukan kesalahan, menegurnya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, pernah Nabi Ayub alaihissalam yang ketika sakit istrinya meninggalkan, Nabi Ayub itu berjanji ya sama Allah, nazar kalau nanti saya sepuh saya akan pukul istri saya gitu. Karena sudah bernazar, Allah pun menagih janjinya gitu. Mana katanya memukul istri, tapi memukulnya dengan cara seperti apa? Nah, caranya adalah dengan hanya mengambil seutas jerami yang kemudian hanya diketukan saja, tidak dipukulkan gitu ya. Jadi hanya ya basa-basi lah begitu ya. Ini sebuah sebuah contoh di mana ketika menegur itu tidak boleh dengan kekerasan atau zalim. Jadi memukul istri itu bukan mukul menyakiti, bukan gitu ya. Kalau bahasa Sunda dengan didegungkan gitu ya, hanya dengan hanya dengan ditoyor begitu saja gitu ya, atau dipegang saja gitu, itu sudah teguran yang sangat keras sebetulnya gitu ya. Bahasanya seperti itulah kurang lebih. Jadi tidak boleh sampai menyakiti.